Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Jimmy Alvin Sutikno dengan 3 digit NIM terakhir 252. Di sini, saya bersama rekan-rekan SKT P10 akan mempresentasikan sistem project yang telah kami susun dengan judul PCR for Diagnosis Purpose. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada fasilitator kami, yaitu Dr. Winarti, yang telah senantiasa mendampingi dan memberikan konsultasi terkait dengan sistem project. Kemudian, saya juga mengucapkan terima kasih kepada evaluator kami, yaitu Dr. Januarta, yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video presentasi ini dan telah memberikan waktunya untuk menilai sistem project kami. Berikut ini adalah biodata dari SKT B10. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Alzara Densa Pramesti dengan 3 digit NIM terakhir 256. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Latar belakang penelitian ini berfokus pada pemahaman mengenai perbedaan antara diagnostik dan diagnosis dalam konteks pelayanan kesehatan. Secara umum, diagnostik merupakan proses yang melibatkan pengumpulan data, analisis temuan, dan interpretasi klinis untuk memahami kondisi pasien secara menyeluruh. Proses ini bersifat sistematis dan berpusat pada pasien, serta membutuhkan kolaborasi antar profesional agar hasil yang diperoleh lebih akurat. Kartup dan Watwa pada tahun 2021 menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam proses diagnostik dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keamanan dalam pengambilan keputusan medis. Sementara itu, diagnosis merupakan hasil akhir dari keseluruhan proses diagnostik, yaitu keputusan medis yang menetapkan penyakit atau gangguan tertentu berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan. Giardina dan rekan-rekan pada tahun 2022 menyebut bahwa kesalahan dalam diagnosis dapat terjadi apabila tenaga medis tidak mampu memberikan penjelasan yang tepat dan tepat waktu kepada pasien. Oleh karena itu, kualitas diagnosis sangat bergantung pada ketelitian dan sistematika proses diagnostik yang dilakukan. Proses diagnostik yang baik akan menghasilkan diagnosis yang akurat sehingga dapat menunjang keberhasilan terapi dan meningkatkan keselamatan pasien. Perkenalkan, nama saya Chelsea Angelina Wibowo dengan 3 digit NIM terakhir 234. Tujuan pembahasan mengenai aplikasi PCR dalam bidang diagnostik adalah untuk menjelaskan prinsip dan penerapan teknik ini dalam mendeteksi berbagai penyakit secara cepat dan akurat. Melalui pemahaman fungsi PCR, dapat diketahui bagaimana teknologi ini membantu tenaga medis mengidentifikasi agen penyebab penyakit, baik yang bersifat infeksius maupun genetik, serta menyoroti keunggulannya dibandingkan metode konvensional dalam hal sensitivitas dan spesifitas. Nah, secara diagnostik, PCR bermanfaat besar karena mampu mendeteksi penyakit tahap awal sebelum gejala muncul, sehingga memungkinkan pengobatan dilakukan lebih cepat. Selain itu, PCR juga membantu mengidentifikasi patogen secara spesifik, memantau efektivitas terapi, dan mencegah penyebaran penyakit menular melalui deteksi yang cepat dan akurat. Perkenalkan, nama saya Kalaidin Rumandani dengan 3 digit NIM terakhir 238. Penggunaan teknologi PCR atau biasa kita sebut polymerase chain reaction menjadi terobosan dalam mendeteksi patogen, khususnya bakteri yang menyebabkan penyakit gastrointestinal di daerah tropis. Penggunaan PCR ini dalam diagnosis juga telah terbukti sangat baik dalam membedakan antara infeksi dan kolonisasi oleh patogen, di mana metode ini telah menjadi standar baru untuk screening dengan analisis kultur dan pengujian resistensi yang dilakukan hanya jika hasil dari PCR tersebut positif. Dengan demikian, teknologi PCR ini memungkinkan dokter dan tenaga kesehatan yang lainnya untuk melakukan diagnosa yang lebih cepat dan akurat, serta penanganan yang lebih efektif terhadap penyakit. Perkenalkan, nama saya Alzara Densa Pramesti dengan 3 digit NIM terakhir 256. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah, yaitu yang pertama bagaimana prinsip kerja serta aplikasi PCR dalam diagnostik molekuler penyakit. Yang kedua, bagaimana perkembangan teknologi PCR seperti real-time PCR dalam upaya meningkatkan kecepatan dan akurasi diagnostik. Yang ketiga, apa saja keunggulan, kelemahan, serta tantangan dari PCR sebagai alat diagnostik. Perkenalkan, nama saya Chelsea Angelina Wibowo dengan 3 digit NIM terakhir 234. Tujuan dari penulisan ini adalah yang pertama, untuk menjelaskan prinsip kerja dan aplikasi metode PCR dalam proses diagnostik molekuler penyakit. Yang kedua, yaitu menguraikan perkembangan teknologi PCR mulai dari awal penciptaannya hingga saat ini dalam upaya meningkatkan kecepatan dan tingkat akurasi hasil diagnostik. Yang terakhir, yaitu menganalisis keunggulan, kelemahan, serta tantangan penggunaan PCR sebagai alat diagnostik di bidang medis dan penelitian. Lalu ada manfaat penulisan yang pertama, yaitu memberikan pemahaman dalam mengenai prinsip kerja PCR serta perannya dalam kegiatan diagnostik molekuler. Lalu yang kedua, ada menambah wawasan ilmiah mengenai perkembangan teknologi PCR dan penerapannya dalam mendeteksi penyakit secara cepat dan akurat. Yang terakhir, yaitu menjadi referensi atau bahan acuan bagi mahasiswa, tenaga medis, dan peneliti dalam memahami pentingnya PCR sebagai alat diagnostik modern. Sebelumnya, apa itu PCR? Jadi, PCR merupakan singkatan dari polymerase chain reaction, yang mana metode ini digunakan untuk memperbanyak suatu sequence DNA
yang awalnya berjumlah 1 menjadi jutaan. Jadi, PCR dilakukan dengan menggunakan sebuah enzim yang disebut dengan DNA polimerase. DNA polimerase ini merupakan enzim yang didapatkan dari sebuah mikroorganisme bernama Thermus aquaticus, di mana DNA polimerase yang dimiliki bakteri ini memiliki sifat yang spesial, yaitu tahan panas. Karena bakteri ini memiliki lingkungan hidup di lingkungan panas, contohnya adalah di Danau Yellowstone. Lalu, bagaimanakah langkah kerja dari PCR? Nah, PCR memiliki 3 langkah kerja, yaitu denaturation, annealing, dan yang terakhir extension. Pada tahap denaturation, suhu lingkungan akan ditingkatkan menjadi setinggi 94 sampai 98 derajat Celcius, di mana pada suhu ini DNA target akan mengalami denaturasi, sehingga untai gandanya akan memisah menjadi satu untai masing-masing. Berikutnya, yaitu tahap annealing, di mana pada tahap ini suhunya sedikit diturunkan menjadi 50-65 derajat Celcius, sehingga primer-primer akan mampu menempel pada masing-masing untai DNA tadi. Kemudian tahap terakhir yaitu extension, di mana DNA polimerase akan mulai menyusun basa-basa nitrogen yang komplementer mulai dari primer yang telah dipasang tadi, sehingga terbentuklah 2 untai DNA ganda yang baru. Proses ini akan berlangsung secara berulang-ulang hingga dihasilkan jutaan kopi dari DNA target awal. Perkenalkan, nama saya Raja Febriano Pasha dengan NIM 250-251-1240. Di sini saya akan menjelaskan bagian fungsi dan manfaat dari PCR atau polymerase chain reaction. Jadi untuk fungsi polymerase chain reaction itu berfungsi untuk identifikasi dan deteksi pada DNA atau RNA spesifik dari organisme, patogen maupun gen tertentu yang terkait dengan suatu penyakit. Sedangkan untuk manfaatnya itu ada banyak, mulai dari aspek klinis seperti penelitian hingga epidemiologi. Namun saya akan sedikit menambahkan beberapa manfaat utamanya, yang antara lain seperti 1. Untuk deteksi penyakit sejak dini, 2. Untuk meningkatkan keakuratan dan sensitivitas diagnosis, dan yang ketiga dapat mengetahui lebih awal diagnosis suatu penyakit infeksi dan non-infeksi, dan yang keempat bisa menggunakan berbagai jenis sampel klinis seperti darah, air liur, sputum, dan masih banyak lagi, dan yang kelima memungkinkan untuk penelusuran, dan yang terakhir cepat dalam proses diagnosis. Baik, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Najim Hadil Umam dengan 3 digit terakhir 246, dan saya akan menjelaskan tentang konvensional PCR. Konvensional PCR sendiri merupakan sebuah teknik dasar amplifikasi DNA yang bekerja melalui 3 tahap utama, yaitu denaturasi, annealing, dan ekstensi. Yang pertama yaitu denaturasi, yaitu untuk memisahkan untaian ganda DNA. Yang kedua adalah annealing untuk menambahkan primer spesifik pada urutan target, dan yang terakhir adalah ekstensi untuk memperbanyak segmen DNA menggunakan enzim polimerase. Metode ini masih banyak digunakan karena prosedurnya yang sederhana, memiliki biaya yang rendah, dan tidak memerlukan peralatan yang canggih. Setelah proses amplifikasi yang biasanya berlangsung sama 25-40 siklus, hasilnya akan dianalisis dengan elektroforesis gel agarose untuk melihat pita DNA target. Kelemahan utama metode ini adalah tidak bersifat kuantitatif dan memiliki risiko kontaminasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan qPCR. Walaupun demikian, konvensional PCR tetap relevan dalam diagnostik dasar, seperti pada deteksi gen N SARS-CoV-2 dan identifikasi gen. Perkenalkan, nama saya Gede Aryan Suara dengan 3 digit yang terakhir 250. Berikutnya ada real-time PCR atau qPCR, di mana ini adalah pengembangan dari PCR konvensional yang memungkinkan proses amplifikasi DNA diamati secara langsung pada siklus reaksi. Nah, teknik ini itu menggunakan pewarna fluoresen atau probe spesifik untuk mendeteksi sinyal yang muncul sering bertambahnya jumlah DNA hasil amplifikasi. Nah, intensitas fluoresen sendiri tersebut itu berbanding lurus dengan jumlah DNA, sehingga qPCR tidak hanya menunjukkan keberadaan DNA target, tetapi juga dapat mengukurnya secara kuantitatif. Nah, dalam bidang diagnosa penyakit, qPCR itu memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang sangat tinggi. Metode ini itu banyak digunakan untuk mendeteksi infeksi virus seperti COVID-19, HIV, dan juga hepatitis. Nah, di mana virus-virus tersebut itu jumlah materi genetik yang virus yang dapat diukur itu secara tepat itu banyak. Selain itu, qPCR juga berperan penting dalam mendeteksi mutasi genetik, menentukan beban virus, serta menganalisis ekspresi gen pada berbagai penyakit. Salah satunya itu kanker. Nah, dengan kemampuan memberikan hasil yang cepat, akurat, dan kuantitatif, qPCR itu menjadi metode standar di laboratorium diagnostik modern, terutama analisis molekuler yang membutuhkan ketelitian yang tinggi. Perkenalkan, nama saya Gede Aryan Suara dengan 3 digit yang terakhir 250. Berikutnya itu ada reverse transcription PCR atau RT-PCR. Nah,
Reverse transcription PCR itu adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis materi genetik berupa RNA. Karena enzim DNA polimerase hanya dapat bekerja pada DNA, maka langkah pertama dalam RT-PCR adalah mengubah RNA menjadi DNA komplementer atau cDNA menggunakan enzim reverse transkriptase. Setelah terbentuk cDNA, proses dilanjutkan dengan amplifikasi menggunakan metode PCR seperti biasa. Nah, RT-PCR itu sangat berguna dalam mendiagnosis penyakit yang disebabkan oleh virus RNA seperti influenza, dengue, HIV, dan terutama COVID-19. Teknik ini tuh mampu mendeteksi keberadaan RNA virus dalam sampel pasien yang bahkan dalam jumlah sangat kecil, sehingga sangat efektif untuk deteksi dini infeksi. Selain dalam diagnosis infeksi, RT-PCR juga banyak digunakan dalam penelitian ekspresi gen, misalnya untuk melihat seberapa efektif suatu gen dalam jaringan tertentu, atau pada kondisi penyakit tertentu seperti kanker. Terima kasih, sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Daniel William Leo dengan NIM 25025111254 dan izinkan saya melanjutkan multiplex PCR. Multiplex PCR merupakan teknik modifikasi dari polymerase chain reaction yang bisa disebut juga dengan MPCR yang memungkinkan amplifikasi beberapa target DNA secara bersamaan dalam satu reaksi menggunakan beberapa pasang primer. Metode ini efektif meningkatkan efisiensi deteksi genetik karena dapat mengidentifikasi berbagai organisme atau mutasi dalam satu tabung uji, sehingga menghemat waktu dan reagen dibandingkan PCR konvensional. Optimalisasi kondisi reaksi sangat penting dalam MPCR, termasuk penyesuaian suhu annealing, konsentrasi primer, serta pencegahan pembentukan primer-dimer yang dapat mengganggu hasil amplifikasi. Dalam bidang klinis, MPCR banyak digunakan untuk deteksi cepat patogen penyebab penyakit infeksi. Teknik ini juga semakin banyak diterapkan dalam bidang forensik, deteksi penyakit genetik, dan identifikasi mikroba lingkungan karena sensitivitas dan spesifisitasnya yang tinggi. Kemudian dilanjutkan dengan nested PCR. Metode nested polymerase chain reaction atau nested PCR merupakan pengembangan dari PCR konvensional yang dirancang untuk meningkatkan sensitivitas dan spesifisitas deteksi DNA target. Teknik ini dilakukan melalui dua tahap aplikasi berurutan. Pada tahap pertama dilakukan dengan sepasang primer luar atau outer primers untuk mengamplifikasi segmen DNA target secara umum. Kemudian hasil aplikasi tersebut digunakan kembali sebagai template pada tahap kedua dengan sepasang inner primers yang terletak di dalam urutan hasil amplifikasi pertama. Proses ini memungkinkan amplifikasi lebih selektif terhadap DNA target sehingga mengurangi kemungkinan munculnya produk non-spesifik yang sering terjadi pada PCR tunggal. Selain meningkatkan spesifisitas, nested PCR juga memiliki sensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan PCR konvensional. Contohnya, penelitian oleh Damayanti dan kawan-kawan pada tahun 2013 melaporkan bahwa penggunaan nested PCR dalam deteksi Coxiella burnetii menunjukkan sensitivitas hingga 50 kali lipat lebih tinggi dibandingkan PCR tunggal dengan primer luar. Namun demikian, nested PCR memiliki risiko kontaminasi silang karena memerlukan 2 kali proses reaksi dan pemindahan produk antara tahap pertama dan kedua. Oleh karena itu, penerapannya memerlukan kondisi laboratorium yang steril dan kontrol negatif yang ketat untuk mencegah hasil positif palsu. Meskipun demikian, metode ini tetap menjadi pilihan utama untuk deteksi patogen dengan jumlah DNA yang sangat rendah atau dalam spesimen dengan latar belakang genetik kompleks. Perkenalkan, nama saya Nyoman Allegra Winaya dengan NIM 3 digit terakhir 248. Di sini saya akan menjelaskan mengenai digital PCR atau dPCR yang merupakan teknologi memperbanyak molekul DNA, RNA, atau protein dan memungkinkan penghitungan absolut pada tingkat sel tunggal. Dengan prinsip kerja yakni campuran reaksi dibagi ke dalam banyak mikroreaksi, lalu dilakukan PCR di setiap unit untuk analisis individu. Dengan jenis utama, yang pertama chamber-based dPCR atau cdPCR yang menggunakan chip dengan ruang mikro dan memiliki keuntungan pemisahan stabil dan throughput yang tinggi. Lalu yang kedua, droplet-based dPCR atau ddPCR yang menggunakan droplet sebagai unit reaksi dengan keuntungan murah, mudah dioperasikan, dan sensitivitas tinggi untuk target konsentrasi yang rendah. Dengan aplikasi dari dPCR ini, yang pertama deteksi mutasi gen kanker dengan mengidentifikasi heterogenitas dari sel kanker. Lalu yang kedua, kuantifikasi RNA sel tunggal, yakni dengan analisis ekspresi gen dan variasi epigenetik. Yang ketiga, analisis DNA mitokondria dengan studi penyakit mitokondria dan variasinya antar sel. Lalu untuk dPCR ini memiliki kelebihan, yang pertama kuantifikasi absolut tanpa kurva standar, lalu sensitivitasnya tinggi dan tahan terhadap inhibitor PCR. Namun, adanya kekurangan yakni rentang dinamis yang sempit dan biaya yang relatif mahal. Perkenalkan, nama saya Nyoman Allegra Winaya dengan NIM 3 digit terakhir 248. Saya akan menjelaskan mengenai awal mula perkembangan dari PCR, di mana Carrie Banks Mullis yang bekerja untuk Citrus Corporation dalam menyempurnakan sintesis oligonukleotida dan menerima hadiah Nobel Kimia pada tahun 1993 bersama Michael Smith atas karyanya di bidang PCR dan diakui atas penemuannya. Namun, komunitas ilmiah membutuhkan waktu untuk tertarik pada PCR. Ketika Mullis mempresentasikan resep PCR awal dan proses pemikiran dibaliknya di sebuah konferensi, tak seorang pun mampu membayangkan produk akhirnya. Di titik terendahnya, karir Mullis hampir tergelincir karena pembelaannya terhadap idenya memicu pertengkaran di konferensi dan jabatannya sebagai kepala laboratorium sintesis oligonukleotida dicopot.
Sains menolak makalahnya tentang PCR, tetapi 3 tahun kemudian makalahnya tersebut dan tek polimerase dinobatkan sebagai molekul tahun ini. Berkat kerjasama dengan laboratorium Atlas, proyek PCR kembali dikembangkan dan selama beberapa tahun berikutnya disempurnakan. Juga berbagai aplikasi dikembangkan seperti sidik jari DNA 1986, sistem amplifikasi gen 1988, PCR waktu nyata dengan Equidium bromida 1992, dan pengurutan genom 2001. Perkenalkan, saya Komang Ayu Keika Cahyasanti dengan 3 digit terakhir NIM 232. Jadi setelah PCR ini dikembangkan, teknologi ini sering dipakai di dunia medis karena PCR bisa mendeteksi DNA atau RNA penyakit dengan cepat, tepat, dan akurat, bahkan dengan sampel yang sedikit. Awalnya PCR digunakan untuk mendeteksi penyakit menular atau infeksi menular dan penyakit-penyakit genetik seperti HIV dan hepatitis. Karena PCR ini bisa mendeteksi gen virus bahkan sebelum ada gejala. Nah, seiring berjalannya waktu, PCR ini terus berkembang. Ada yang namanya real-time PCR atau qPCR. Ini bisa menunjukkan hasilnya sembari proses itu berlangsung. Lalu ada juga RT-PCR. Ini dipakai dengan cara mendeteksi RNA dengan mengubahnya menjadi DNA terlebih dahulu. Sering dipakai ketika COVID-19 kemarin karena ini bisa mendeteksi virus SARS-CoV-2. Lalu yang paling baru ada digital PCR. Ini lebih sensitif karena sampelnya dibagi menjadi ribuan bagian yang sangat kecil. Lalu ini bisa mendeteksi mutasi gen yang jumlahnya sangat-sangat sedikit. Saat ini PCR sudah menjadi gold standard dalam diagnostik molekuler dan dipakai untuk deteksi infeksi, screening cancer, mencari kelainan genetik, dan memantau terapi yang sedang dilakukan oleh pasien. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk keunggulan dari PCR ini dalam diagnosis. Nah, jadi keunggulan pertamanya tentu saja PCR ini seperti yang saya sebutkan tadi, hasilnya cepat, tepat, akurat, dan bisa mendeteksi penyakit dari sampel-sampel yang sangat kecil. Lalu tes ini juga sensitif, bisa menemukan DNA atau RNA walaupun jumlahnya sedikit gitu, bahkan sebelum gejalanya muncul. Lalu selain itu spesifitasnya juga tinggi karena menggunakan primer khusus yang hasilnya hampir tidak pernah salah atau selalu tepat. Nah, prosesnya juga tidak perlu waktu lama, hanya sekitar beberapa jam, dan PCR ini memerlukan sampel yang fleksibel seperti yang mudah didapat gitu, seperti darah, air liur, jaringan, atau urin. Lalu karena keunggulan-keunggulan ini, PCR sangat penting dan relevan sekali untuk membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit pasien. Perkenalkan, nama saya Lakrisha dengan 3 digit NIM terakhir 236. Nah, di sini saya akan melanjutkan ke bagian kesimpulan, yaitu PCR atau polymerase chain reaction merupakan salah satu hal penting dalam kemajuan dunia diagnostik molekuler. Nah, jadi dengan kemampuannya dalam memperbanyak fragmen DNA dengan cepat, akurat, dan spesifik, si PCR ini memberikan peluang besar bagi tenaga medis untuk mendeteksi berbagai penyakit, baik yang infeksius ataupun genetik, sejak tahap awal. Nah, beberapa pengembangan seperti real-time PCR, reverse transcription PCR, multiplex PCR, nested PCR, sampai digital PCR semakin menyempurnakan kemampuan metode ini dalam sensitivitas, kuantifikasi, dan efisiensi waktu. Nah, tapi PCR ini bukan hanya alat laboratorium, tapi juga simbol transformasi ke era diagnostik modern yang berbasis data molekuler. Nah, teknologi ini membantu para profesional kesehatan mengambil keputusan lebih cepat dan lebih tepat, dan juga membuka jalan bagi terapi yang lebih personal dan efektif. Nah, meskipun demikian, penerapannya tetap menghadapi cobaan seperti risiko kontaminasi, biaya tinggi, dan perlunya tenaga ahli yang kompeten. Jadi, secara keseluruhan, PCR ini telah membawa perubahan besar dalam cara manusia memahami dan menangani penyakit. Dengan pengembangan yang terus berlanjut, diharapkan teknologi ini tidak hanya menjadi standar emas dalam diagnostik, tapi juga makin mudah diakses, efisien, dan bisa memberikan manfaat nyata untuk peningkatan kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikade Rati Aryataswari dengan 3 digit yang terakhir 242. Di sini saya akan menjelaskan saran dari studi proyek kami. Jadi berdasarkan pembahasan mengenai prinsip kerja, aplikasi, dan perkembangan teknologi PCR dalam bidang diagnostik, dapat disarankan agar penerapan PCR diperluas hingga ke fasilitas kesehatan di daerah dengan sumber daya terbatas, sehingga memungkinkan mendeteksi penyakit lebih dini secara merata. Pelatihan bagi tenaga laboratorium juga perlu lebih ditingkatkan untuk mencapai hasil diagnostik yang tepat. Teknologi PCR perlu terus dikembangkan agar lebih efisien dan cepat, khususnya dalam sistem digital dan bioinformatika untuk mempercepat analisis hasil. Standar prosedur PCR pada laboratorium juga penting agar hasil pemeriksaan lebih tepat dan akurat. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, PCR dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai alat diagnostik yang dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan lainnya, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan ini, saya akan menutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera.